Pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang kenapa sih kita suka melakukan hal-hal yang buruk walaupun kita sadar perbuatan yang kita lakukan itu nggak baik. Jadi gue bakal ngebahas ini sekarang. Tapi sebelum gue memulai pembahasan gue minta kalian untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Terus like dan komen di akhir video nanti. Gue kasih waktu kalian sekarang untuk subscribe channel gue. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Kenapa sih kita suka melakukan hal-hal yang buruk, padahal kita sadar akan kebiasaan buruk itu sendiri? Kayak males, makan makanan yang kurang sehat, merokok, dan menghindari hal yang kurang kita sukai biar kita merasa bebas dan sejahtera. Padahal beberapa penelitian di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit United States menemukan bahwa kematian terbesar di dunia disebabkan oleh kebiasaan buruk. Di Amerika sendiri, diet yang buruk, merokok, dan mengkonsumsi alkohol menjadi penyumbang kematian terbesar bagi masyarakatnya. Sekitar 18,1% kematian disebabkan oleh kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol 3,5%, dan makan yang nggak teratur 16,6%. Kita udah tahu nih, kebiasaan buruk bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi kenapa kok kita masih aja ngelakuin kebiasaan buruk itu? Jawabannya adalah kita selalu menikmati kebiasaan buruk itu. Dan alasan yang paling utama, kita terlalu nyaman melakukan kebiasaan itu. Karena kita mencari aman pada sebuah pilihan untuk kita tindak, otak kita nggak bisa untuk memilih yang mana yang baik untuk kita dan yang mana yang buruk. Kita hanya memilih mana yang nyaman untuk kita dan mana yang nggak nyaman untuk diri kita. Karena kebiasaan selalu berpikir nyaman dan gak nyaman ini, setiap tujuan yang kita lakuin berdasarkan nyaman dan gak nyamannya sesuatu itu untuk kita lakuin. Otak kita terhubung dengan tindakan. Tapi sebelum otak ngasih sinyal hasil dari prosesnya untuk ditindak oleh tubuh, ada sebuah hasil dari proses berpikir tersebut yang mana disebut sebagai reward. Reward yang kita hasilkan adalah perasaan nyaman yang pada akhirnya melakukan pelepasan dopamin atau hormon perasaan baik. Dopamin yang kita dapat bisa dari berbagai hal yang menyenangkan, kayak makan coklat. Lo dapat like di Instagram, dapat chat dari gebetan, dan berbagai pengalaman lainnya yang membuat diri lo senang. Pukulan-pukulan kesenangan yang kayak gini bakal bikin lo merasa membutuhkan kesenangan itu terus-menerus, hingga lo mengasosiasikan perasaan baik dengan perasaan buruk lo. Oke, sekarang kita analogikan seperti kebiasaan merokok bagi para perokok. Contohnya dalam situasi di lingkungan kerja. Seseorang bisa merokok di waktu istirahat kerja, di mana itu adalah waktu luang untuk para pekerja. Kalau kegiatan kayak gini dilakukan terus-menerus di waktu luang, ini bakal menjadi kebiasaan, di mana kegiatan itu adalah sesuatu yang nyaman dilakukan waktu luang. Karena kenyamanan itu, seseorang lebih memilih merokok untuk mengisi waktu luang yang ia miliki. Bukan hanya dalam lingkungan kerja, namun dimanapun dia punya waktu luang. Itu dia penjelasan dari kenapa kita selalu nurut dengan kebiasaan buruk. Terus kita susah untuk berhenti dari semua itu. Rasanya emang nyaman banget. Dan pada dasarnya kita ada dalam zona nyaman kita untuk mendapatkan reward yang kita mau. Jadi daripada kita terjebak nih di dalam zona nyaman kita yang bisa merusak diri kita, lebih baik kita keluar, siapin mental, dan lakuin hal yang bermanfaat untuk diri lo sendiri. Karena yang bisa nyelamatin diri lo, ya cuma diri lo sendiri.